Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Raza Fathul Hadis, CPNS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saat ini saya bertugas di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banda Aceh. Saya peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, Angkatan 8, Kelompok 4. Baik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal saya terkait pengalaman belajar saya dari hari pertama pada agenda 3 di MOOC, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Hari pertama pembelajaran pada agenda 3 sangat membuka wawasan saya mengenai sistem kepegawaian yang saya jalani sekarang. Materi tentang manajemen ASN menjelaskan bahwa ASN dikelola dengan pendekatan sistem merit, artinya ASN diangkat, dibina, dan dikembangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar koneksi. Saya baru benar-benar menyadari bahwa manajemen ASN tidak hanya soal kenaikan pangkat atau mutasi, tapi mencakup proses menyeluruh dari perencanaan kebutuhan kepegawaian, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kerja, hingga pemberhentian. Materi ini membuat saya sadar bahwa perjalanan karir sebagai ASN harus direncanakan dan dijalani dengan disiplin dan berintegritas, bukan hanya rutinitas kerja harian. Hal ini sangat-sangat relevan dengan peran saya di Basarnas, di mana penempatan tugas dan pelatihan teknis sangat dipengaruhi oleh manajemen SDM yang baik. Pada sesi berikutnya, kami mempelajari tentang konsep Smart ASN. Smart ASN digambarkan sebagai ASN di masa depan yang memiliki 8 karakteristik utama, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan informasi, kemampuan bahasa asing, hospitality, dan entrepreneurship. Saya pribadi merasa tertantang dengan konsep ini. Ternyata menjadi seorang ASN yang baik saja tidak cukup. Kita harus adaptif, inovatif, dan berpikiran luas. Misalnya, saya menyadari bahwa di era digital seperti sekarang, saya harus mampu mengoperasikan sistem pelaporan daring, memanfaatkan aplikasi internal, dan tetap belajar teknologi baru agar bisa mendukung operasi search and rescue yang semakin kompleks dan cepat. Saya juga mulai melihat pentingnya kemampuan bahasa asing dan wawasan global, karena kerja-kerja penyelamatan kadang melibatkan kerjasama internasional, seperti contohnya medical evacuation atau bencana-bencana besar di negara-negara luar. Contoh yang bisa kita ambil misalnya gempa di Myanmar atau di wilayah-wilayah perbatasan yang dekat dengan Indonesia, atau di Timor Leste atau di Malaysia. Seperti itu, harus kita sebagai rescuer harus memiliki kemampuan berbahasa asing yang cakap supaya kita bisa berkomunikasi dengan korban-korban atau penyelamat-penyelamat dari kantor-kantor atau dari negara-negara lainnya. Secara proses pembelajaran hari ini sangat interaktif dan menyenangkan. Fasilitator tidak hanya menjelaskan tentang materi, tetapi juga mengajak kami berdiskusi tentang materi tersebut, menjawab kuis, dan membagikan pengalaman dari masing-masing instansi kantor SAR dan yang lain. Saya merasa bahwa metode pembelajaran ini tidak kaku, tetapi mendorong refleksi mendalam dan pemahaman yang aplikatif. Saya mulai berpikir kritis terhadap posisi saya sebagai CPNS dan bagaimana saya harus terus berkembang untuk menjadi ASN yang benar-benar berkontributif untuk negara, bukan hanya formalitas birokrasi. Saya juga mencatat beberapa poin penting. Yang pertama, setiap ASN harus mempunyai pengembangan diri. Yang kedua, kinerja bukan hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari etika kerja dan juga proses. Dan yang terakhir, Smart ASN tidak menunggu perintah, tapi mampu membaca kebutuhan dan bertindak proaktif. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini sangat bermakna bagi saya. Saya jadi lebih memahami posisi saya sebagai bagian dari sistem
dan juga kemana arah saya harus melangkah sebagai ASN di masa depan. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, belajar hal baru, menjaga etika kerja, dan mengimplementasikan nilai-nilai Smart ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam tugas-tugas saya di Basarnas. Saya, Raza Fakrul Hadis, CPNS Basarnas tahun 2025, siap menjadi ASN yang berakhlak, profesional, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Baik, itulah yang saya sampaikan. Afik nam jagat samagram, semoga selamatlah alam dan semesta. We are family, profesional, modern, dan teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.